kita akan menyapa adik-adik di rumah ya. Yuk. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Mergansan. Dan ibadah kali ini akan ditemani oleh Ibu Ita dan juga Nanda. Ya, ada Nanda di sini untuk menemani kita. Nah, Kak Nanda, Kak Nanda ya? Kak Nanda. Kak Nanda, kita mau tanya, kabar Kak Nanda bagaimana? Sehat? Sehat? Baik-baik saja? Iya. Tetap? Semangat. Semangat. Bagaimana dengan kabar adik-adik di rumah? Tetap semangat? Coba sampaikan. Tetap semangat ya, teman-teman. Gitu. Tetap semangat ya teman-teman. Yeay, udah disapa dengan sama Nanda yang menyapa teman-teman semuanya di rumah. Nah, kali ini kita akan memulai ibadah kita dan doa pembukaan, dan kita akan mengawalnya dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Jonathan. Silakan. Sekarang kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Tolong berkati kami saat menjalani sekolah minggu. Semoga kami bisa menjalani sekolah minggu dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Jonathan. Tuhan memberkati untuk Jonathan dan keluarga. Baiklah, dan sekarang kita akan mendengarkan satu ayat emas kita sebagai pengantar kita dalam ibadah ini, yaitu kita akan mendengarkan hukum kasih yang akan dibacakan oleh Lea. Mari Lea. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, terima kasih Lea. Nah, setelah kita mendengarkan hukum kasih ini, dapat sekali ya kasih Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya di dunia ini, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat ya, dan masih diberikan kesempatan yang jelas untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Uri. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan dulu satu pujian, yaitu baca kitab suci. Ya, mari. Doa tiap hari, doa
Dipersilakan. Salam adik-adik semua, teman-teman kecilku yang ada di rumah. Semua apa kabarmu hari ini? Semua sehat-sehat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, ya semuanya hari ini diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan dan memberikan kita untuk selalu tekun dan juga taat kepada Tuhan. Hari ini Bu Uri akan dibantu oleh adik kita Nanda yang akan membacakan Alkitab kita yang ada di Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Di Anda kami persilakan. Firman Tuhan hari ini Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sittim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjadi seluruh perkembangan dan pemberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempat dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh aku didahuluinya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkembangan mereka untuk menyerangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para
para pengangkat tabut itu sampai ke Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhenti air itu mengalir. Air yang turun dari hulu menjolak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Abara itu, yakni laut asin, berputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terima kasih. Oke, sudah siap semua untuk mendengarkan cerita Bu Uri hari ini? Oke, terima kasih Dek Nanda yang sudah membantu Bu Uri untuk membacakan firman Tuhan. Nah, Bu Uri hari ini mau tanya sama adik-adik semua di rumah. Siapa yang di rumah suka melihat film superhero? Ayo, siapa yang suka nonton film? Nah, coba sebutkan apa saja film kesukaanmu mengenai superhero yang penuh dengan perjuangan. Hari ini coba Bu Uri mau tanya, wah, Bu Uri ada bawa teman, siapa aja ya yang Bu Uri bawa untuk membantu Bu Uri untuk memperkenalkan superhero kesukaan anak-anak? Adakah di sini yang suka melihat superhero tentang Batman? Terus ada siapa lagi? Ada Spider-Man, lalu ada siapa namanya? Yang suka nonton ini lagi ada Wonder Woman. Terus ada siapa lagi? Yang gagah perkasa. Coba sebutkan. Transformer dan juga yang lain sebagainya. Nah, di sini adik-adik memiliki tokoh-tokoh yang penuh dengan kekuatan super untuk mengalahkan kejahatan. Nah, tapi semuanya ini adalah hanya cerita yang menghibur dan juga yang dapat membuat kita berhayal. Ya, kita semua berhayal bahwa dialah tokoh superhero. Nah, coba sekarang Bu Uri mau tanya, kalau yang ada di Indonesia, yuk, siapa pahlawanmu yang kamu kenal? Ada siapa saja? Ayo coba sebutkan teman-teman kecil yang ada di rumah. Nah, coba kita sebut ada siapa saja? Yuk, ada pahlawan Diponegoro. Lalu ada siapa lagi? Panglima Jenderal Sudirman. Lalu ada Ki Hajar Dewantara dan juga R.A. Kartini dan juga Bung Tomo, yang mereka semua adalah pahlawan perjuangan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini adik-adik tahu nggak, bulan ini kita juga sama-sama akan memperingati Hari Pahlawan. Tanggal berapa? Ayo, siapa yang tahu? Tanggal 10 November. Nah, adik-adik, dari semua yang Bu Uri ceritakan ini tadi, ini hanyalah sebuah pahlawan yang semua sudah membela tanah airnya dan memiliki kekuatan. Nah, hari ini sangat berbeda dengan yang akan dituliskan, yang sudah dituliskan di dalam kitab Yosua yang sudah kita baca tadi. Coba superhero
bangsa Israel. Siapa yang tahu? Nah, ternyata superhero-nya bangsa Israel itu adalah Allah sendiri. Nah, kenapa seperti itu, Bu Uri? Karena Israel pada waktu itu harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, terus dan perkasa yang saat itu sebagaimana pernah diceritakan. Oke, baik. Nah, Bu Uri mau tanya, coba kalau bangsa Israel itu superhero-nya siapa ya? Ternyata superhero bangsa Israel itu adalah Allah sendiri. Karena apa? Nah, ternyata Israel, bangsa Israel itu harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, perkasa, dan sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh mata-mata yang dikirim oleh Musa pada waktu generasi tahun silam sebelumnya. Nah, mereka adalah orang Kanaan, terus orang Het, orang Hewi, dan juga orang Feris, orang Girgasi, ada orang Amori, dan orang Yebus seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, wajar jika bangsa Israel merasa takut karena sama seperti orang tua mereka pada waktu itu terdahulu di generasi sebelumnya. Nah, namun pada waktu itu Yosua mengingatkan bahwa Allah akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ajaibnya apa? Tetapi sebelum mereka menerima perbuatan yang ajaib, mereka harus menguduskan diri, lalu mengikuti petunjuk Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Nah, tadi sampai bagaimana mereka harus melakukan perbuatan ajaib, tetapi mereka harus menguduskan diri lalu mengikut petunjuk Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi tidak boleh setengah-setengah, tetapi mereka harus yakin dan percaya sepenuh hati mereka. Mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan mereka dan melangkah maju. Maksudnya saat mereka tiba di Sungai Yordan, di sini ada mereka membawa tabut perjanjian dan sampai di tengah Yordan, Tuhan, tabut perjanjian harus terus diberikan di depan dan juga harus melangkah, berani melangkah untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, fokus bangsa Israel harus pada siapa? Harus pada Tuhan yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian itu. Fokus mereka bukan pada bangsa-bangsa yang kuat dan juga perkasa, tetapi mereka harus fokus kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya bangsa itu dapat melihat kesuper dari Tuhan yang luar biasa saat mereka tiba di Sungai Yordan. Terbelah menjadi apa, Dek? Menjadi berapa? Menjadi dua. Nah, dan semua bangsa itu akhirnya dapat berjalan di dasar sungai yang kering. Nah, lihat. Lalu mereka bisa bersama-sama untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, teman-teman, adik-adik yang kecil di rumah, Bu Uri mau tanya kepada kalian semua yang ada di rumah. Saat ini kita bersama-sama menerima kuasa Tuhan. Itu bukan suatu karya terakhir bagi bangsa Israel tadi, tetapi kuasa
ini pun sampai sekarang masih nyata dan dapat kita rasakan di masa pandemi ini. Adik-adik dalam kondisi sehat dan juga bisa berkumpul dengan keluarga, itu adalah suatu karya Tuhan yang luar biasa. Namun adik-adik harus tahu untuk melihat kuasa Tuhan, nah kita harus hidup apa? Hidup kudus dan berfokus hanya kepada Tuhan, dan berfokus bukan pada hal-hal yang menakutkan dan menciptakan membuat nyali adik-adik menjadi kecil. Aku takut, aku nggak mau. Saat ini kalian belum bisa masuk kembali ke sekolah masing-masing ataupun ikut sekolah minggu. Aku jadi takut untuk bertemu dengan teman-temanku atau orang lain. Tidak, tetapi kita harus menjadi anak-anak yang berani. Seperti kalian sendiri saat ini, kita harus fokus kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pahlawanku. Nah, Bu Uri mau tanya, siapa pahlawanmu? Ini pahlawanku, ya, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang selalu memberi keselamatan kepada kita semua. Nah, hari ini Bu Uri mau mengajak anak-anak dan juga papa mama semua untuk bersama-sama kita merenungkan, ya. Kita belajar bagaimana cara Yosua dan bangsa Israel dapat melewati sungai Yordan. Tadi semua sudah menyimak cerita hari ini. Lalu yang kedua, nanti di rumah adik-adik, teman-teman kecil bisa berdiskus dengan orang tua juga. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan? Nah, semuanya sudah menerima cerita hari ini. Nah, coba Bu Uri mau tanya adik-adik yang di rumah, yuk kita, Bu Uri dan anak-anak yang ada di rumah semua memiliki apa ya? Ikrar. Coba sekarang semua tangannya ada di dada sebelah kiri seperti Bu Uri saat ini. Yuk kita semua bilang ya, hiduplah kudus dan fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Nah, terima kasih. Hari ini kita sudah menerima firman Tuhan, dan sebelumnya Bu Uri akan mengajak untuk adik-adik untuk menjawab satu pertanyaan. Bagi yang sudah bisa dan paling cepat bisa langsung menjawab di kolom komentar. Tadi yang sudah menjawab mendengarkan cerita hari ini, coba yuk semuanya menjawab pertanyaan dari Bu Uri. Siapakah yang menjadi pahlawan bangsa Israel? Oke, semua yang bisa menjawab cepat ya, kita jawab di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Oke, baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pimpin kami supaya dapat hidup kudus dan fokus kepada Engkau saja, supaya hidup kami dapat mengalami kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Uri. Dan firman yang dibawakan oleh Ibu Uri tadi menceritakan tentang seorang pahlawan bangsa Israel. Nah, teman-teman, adik dan adik sekalian, kita juga bisa loh jadi pahlawan Tuhan. Nah, sebentar lagi kita juga akan merayakan memperingati Hari Pahlawan. Tanggal berapa, Nanda? Tanggal
10 November. Nah, untuk itu kita juga akan bisa menjadi pahlawan Tuhan. Nah, dan kali ini teman-teman, adik-adik sekalian, Bu Ita dan Nanda membawa teman-teman yang lain. Ada Rahel. ya, sapa dong teman-temannya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ya, dan mereka akan bersama-sama dengan Bu Ita dan Nanda untuk menyanyikan pujian yang berjudul Markas Iblis Dihancurkan. Kita akan mulai pujiannya ya. Musik. menggambarkan bahwa kita juga bisa menjadi pahlawannya Tuhan, yaitu menjadi saksinya Tuhan untuk mengabarkan Injilnya. Iya, dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini ya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh iya, siapa Kak Nanda? Tuta. Iya, Tuta. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami sampai perjalanan kami ke rumah masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuta sudah memimpin doa penutup. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, adik-adik jangan lupa
tadi ada kuis ya dari Bu Uri yang ditulis di mana Nanda? Di kolom komentar. Ya, di kolom komentar siapa yang tercepat dia akan yang mendapatkan hadiah. Baik, nah kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu pada hari ini dan kita akan memujikan bersama-sama pujian terakhir Yesus di dalam rumahku disambung dengan pujian God is so good ya. Musik.